wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rini Nisnadi dengan NIM 11820600045. Nah, aku dari kelas 5B, jurusan Pendidikan Biologi. Aku ngapain sih buat video ini? Oh iya, aku mau buat praktikum mata kuliah fisiologi tumbuhan mengenai osmosis pada kentang. Nah, penasaran kan kayak gimana praktikumnya? Yaudah yuk. Yuk. Pada praktikum kali ini, adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu 1 buah pisau, 8 buah gelas, 1 buah penggaris, kemudian air secukupnya, kentang kukus dan mentah secukupnya, gula pasir secukupnya, dan tisu secukupnya. Buatlah irisan kentang, baik kukus dan mentah yang sudah dikupas, menjadi bentuk balok dengan masing-masing 3 irisan kentang dengan ukuran bentuk yang sama. Kemudian, ukurlah ukuran panjang, lebar, dan tinggi awal untuk mengetahui volume awal dan mean volume awal. Langkah yang kedua yaitu membuat larutan sukrosa. Larutan sukrosa yang dibuat yaitu larutan sukrosa 10%, 20%, 30%, dan air biasa 100 ml. Setelah dibuat, buatlah masing-masing larutan dan air biasa tadi untuk 4 gelas yang lain. Langkah berikutnya yaitu memasukkan irisan kentang kukus dan irisan kentang mentah tadi ke 8 gelas yang berbeda, di mana gelas telah diberi label A, B, C, dan D. Jadi pada setiap gelas berisi masing-masing 3 potongan irisan kentang. Kemudian amati setiap irisan kentang dalam gelas dalam 3 kondisi berbeda atau kualitatif, antara lain pada saat awal dimasukkan ke gelas, 30 menit setelah direndam, dan 60 menit setelah direndam atau sesaat sebelum diangkat. Setelah dibiarkan direndam selama 60 menit, angkatlah irisan kentang tersebut satu persatu. Kemudian dilap menggunakan tisu dan kembali diukur panjang, lebar, dan tinggi setiap kentang untuk dihitung volumenya, di mana diambil mean volume setiap perlakuan. Selanjutnya, hitunglah selisih mean volume awal dan akhir setiap perlakuan kentang, baik kentang mentah dan kukus, di dalam berbagai konsentrasi larutan sukrosa dan air. Tabel yang pertama yaitu tabel hasil pengamatan pada kentang mentah, di mana di tabel sini kita mencatat mengenai volume kentang yaitu kuantitatif. Terdapat perbedaan yang terjadi dalam ukuran maupun volume dari kentang yang setelah direndam selama 60 menit, di mana rata-rata pada perubahan larutan sukrosa 10% yaitu minus 0,33. Kemudian pada larutan sukrosa 20% rata-rata perubahannya yaitu minus 0,5 cm. Kemudian pada larutan sukrosa 30% rata-rata perubahannya yaitu minus 0,5 cm. Sedangkan pada air biasa tidak terjadi perubahan. Hasilnya ukurannya tetap sama seperti sebelum direndam di larutan sukrosa. Tabel kedua yaitu hasil pengamatan pada kentang kukus. Pada tabel ini terjadi penambahan volume kentang sesudah direndam selama 60 menit di 4 konsentrasi larutan, di mana pada larutan sukrosa 10% rata-rata perubahannya yaitu 0,166 cm. Kemudian pada larutan sukrosa 20% rata-rata perubahannya yaitu jadi 0,2 cm. Kemudian pada larutan sukrosa 30% terdapat rata-rata sebanyak 0,233 cm. Sedangkan pada air biasa tidak terjadi adanya perubahan volume kentang setelah direndam selama 60 menit, sehingga rata-ratanya menjadi 0 cm. Selanjutnya yaitu tabel 1.1 hasil pengamatan pada kentang mentah. Pada tabel ini kita melihat perubahan warna yang terjadi pada kentang yang direndam di keempat konsentrasi larutan. Pada kentang yang direndam ini tidak terjadi perubahan warna. Warnanya tetap berwarna kuning setelah direndam selama 60 menit. Selanjutnya yaitu tabel
hasil kualitatif pada kentang mentah. Pada tabel ini kita melihat perubahan tekstur yang terjadi pada kentang yang telah direndam selama 60 menit. Dapat kita lihat di tabel perubahan yang signifikan terjadi pada larutan sukrosa 30%, di mana setelah direndam terjadi perubahan tekstur menjadi lembek di ketiga sampel yang telah direndam di larutan sukrosa 30%. Hasil perubahan warna pada kentang kukus yang telah direndam selama 60 menit tidak terjadi perubahan warna. Selanjutnya yaitu perubahan tekstur yang terjadi pada kentang kukus. Tekstur yang berubah sangat signifikan yaitu pada larutan sukrosa 30%, di mana ketiga sampel teksturnya berubah menjadi lembek dan agak kenyal seperti jelly atau agar-agar. Sekian video praktikum osmosis pada kentang, fisiologi tumbuhan. Semoga teman-teman paham dan dapat menerapkannya di rumah ya. Dan juga maaf bila ada kurang atau ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Dan juga jangan lupa di like, di komen, dan subscribe ya. Makasih, dadah.